Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pertemuan yang kedua nih ya, untuk kita bahas seperti apa nih kolaborasi digital kita menggunakan berbagai platform gitu ya. Jadi untuk bisa memaksimalkan pembelajaran mendalam, kolaborasi kan penting ya, karena kita ingin mengembangkan keterampilan abad 21 peserta didik kita. Salah satunya adalah kolaborasi. Jadi untuk lebih memaksimalkan kolaborasi di dalam pembelajaran mendalam, kita mengenal beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi secara digital. Antara lain ada Padlet, ada Trello, ada Google Classroom, dan ada Microsoft Teams. Jadi dengan platform-platform tersebut, harapannya nanti pembelajaran kita bisa lebih interaktif dan bisa memperkuat kolaborasi antar peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari memahami bagaimana kolaborasi digital dan juga manajemen proyek di pendidikan. Jadi memang kita harus mengembangkan keterampilan kolaborasi, khususnya kolaborasi digital, karena memang saat ini di era digitalisasi saat ini kita harus bisa mengembangkan kemampuan peserta didik untuk bisa berkolaborasi secara digital. Apa sih kolaborasi digital? Kolaborasi digital merupakan bentuk kerjasama modern yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi berbagi ide, mengelola tugas, dan secara bersama-sama mereka akan menyelesaikan pekerjaan mereka untuk mencapai pembelajaran yang memang sedang dilakukan gitu, tujuan pembelajaran yang sedang ingin dicapai gitu. Jadi mereka bisa saling berbagi ide, berbagi tugas tadi di dalam jaringan atau secara online. Jadi itu lebih membuat efektif dan efisien proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Jadi memang dengan adanya kolaborasi digital ini terbukti telah mampu memperkuat keterlibatan siswa terhadap proses pembelajaran. Jadi dengan adanya platform digital ini akan bisa memungkinkan peserta didik untuk bisa berinteraksi lebih dinamis gitu ya, dan mereka akan terlibat aktif berpartisipasi secara merata, karena kita bisa membuat mereka yang mungkin secara langsung malu-malu atau kurang pede gitu ya, dengan adanya kesempatan mungkin mereka mengapakan di kolom chat atau mungkin dengan tampilan-tampilan yang bisa disajikan di Padlet atau Trello nanti bisa membuat mereka bisa berbagi ide dan menyelesaikan tugas dengan baik seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Itu untuk kolaborasi digital. Sedangkan manajemen project itu adalah bagaimana kita memanajemen atau mengelola ya tugas-tugas di pendidikan ini di era digital. Jadi kita bisa mengorganisasi tugas, menjadwalkan pembelajaran, dan juga bisa berkomunikasi antara guru serta siswa ya secara sistematis dan terstruktur tentunya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemantauan yang real time, karena di dalam kolaborasi digital ini kita bisa memantau progres pembelajaran dan evaluasi hasil belajarnya itu secara langsung. Jadi kita bisa melakukan intervensi yang tepat waktu bila diperlukan. Kemudian dengan adanya manajemen project digital ini juga mampu mengoptimalkan waktu serta sumber daya yang bisa mengurangi tugas administratif manual kita sebagai guru. Tentu dengan adanya itu kita bisa meningkatkan fokus kita pada proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Jadi di dalam kolaborasi digital tentu perlu adanya sebuah media atau alat gitu. Jadi alatnya ini atau platform digital ini yang akan menjadi jembatan pembelajaran kita. Jadi platform digital ini telah mengubah cara kita sebagai guru dan siswa untuk berinteraksi. Jadi kita tidak harus bertatap muka langsung, tapi kita bisa menggunakan media ya atau platform-platform tertentu ya, supaya kita bisa menciptakan ruang belajar yang lebih inklusif, yang bisa memberikan
personalisasi terhadap cara belajar siswa. Jadi kalau kita harus mendampingi siswa secara eksklusif begitu ya di tatap muka, kapan lagi kita memberikan jam, sudah 24 jam pelajaran, mana lagi ada butuh pengayaan, mana lagi ada butuh intervensi khusus dari kita, perhatian khusus dari kita kan tentu kalau secara tatap muka tidak akan mungkin terjadi. Tapi dengan adanya alat yang bisa kita lakukan berkolaborasi secara online gitu ya, atau ada platform digital yang bisa memudahkan kita, itu akan bisa membantu kita menyelesaikan tugas-tugas dan memberikan layanan pembelajaran yang lebih berkualitas untuk peserta didik kita. Jadi ada banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi online. Yang pertama ada Padlet, yaitu adalah papan berbagi ide digital untuk brainstorming dan juga berbagi ide. Jadi fitur-fitur di dalam Padlet itu ada digital bulletin board, yang mana di platform papan digital yang bisa digunakan untuk membuat postingan ya, seperti teks, bisa juga berupa gambar, bisa juga berupa video atau juga dokumen. Kemudian di fitur Padlet yang kedua itu ada layout yang fleksibel, menyajikan memberikan dukungan gitu ya, untuk memberikan visualisasi seperti GERD ya, kemudian ada timeline untuk kronologi, ada peta untuk konteks yang geografi, dan juga mungkin ada juga STEAM untuk alur percakapan yang lebih dinamis. Di dalam Padlet juga memberikan ruang untuk berkolaborasi secara real time, karena setiap anggota bisa melakukan postingan, bisa mengedit secara bersama-sama dari berbagai perangkat, dan tentu akan menciptakan pengalaman kolaborasi yang sepenuhnya asinkron dan juga responsif. Keunggulan Padlet sendiri bisa digunakan untuk brainstorming ya, karena bisa kita gunakan untuk memfasilitasi sesi brainstorming yang interaktif dan diskusi kelas yang melibatkan seluruh siswa secara aktif. Tentu kita bisa melakukan dorongan gitu ya, supaya peserta didik kita melakukan berbagai pemikiran-pemikiran kritis dan juga aktivitas-aktivitas yang menggali kreativitas mereka tanpa batas. Kemudian keunggulan Padlet yang kedua itu bisa menjadi moderasi yang efektif, karena kita sebagai guru punya kontrol penuh ya untuk memoderasi konten. Jadi kita bisa mengkontrol apa yang akan dijadikan bahan diskusi, atau yang akan mengkontrol materi yang ada gitu ya. Kita bisa mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran gitu, dan kita bisa memastikan bahwa semua kontribusi harus relevan dan juga konstruktif. Kemudian ini Padlet juga sangat cocok untuk siswa yang gaya belajarnya visual, karena bisa mendukung pembelajaran kolaboratif jarak jauh dengan antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Bagaimana implementasi Padletnya? Kita bisa lakukan membuat atau mengimplementasikan Padlet untuk mengelola proyek kelompok untuk mata pelajaran IPA misalnya, dan memungkinkan siswa untuk berbagai ide penelitian dan sumber belajar dalam satu papan digital terpadu ya. Tentunya hasilnya siswa bisa mengumpulkan dan mengorganisasi idenya lebih sistematis, ada kolaborasi dengan kelompok tadi karena bisa saling mengedit, memposting gitu. Kemudian bisa melakukan presentasi hasil lebih efisien tanpa pengumpulan fisik. Kemudian bisa juga melakukan dokumentasi pembelajaran yang tersimpan dengan baik. Kemudian kita mengenal alat yang kedua, yaitu Trello. Ya, dengan Trello kita bisa memanajemen proyek pembelajaran yang lebih terstruktur. Karena Trello punya fitur-fitur utama. Yang pertama, Kanban board yang visual, yaitu sistem papan dengan kartu yang dapat dipindahkan antar kolom, yang dapat sesuai dengan proyek tugasnya gitu. Jadi itu memberikan gambaran ya visual yang jelas tentang status setiap aktivitas pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian bisa memanajemen tugas secara lengkap, karena setiap kartu yang berisi penugasan anggota tim ada tenggat waktu yang jelas
daftar checklistnya ada untuk memecahkan tugas-tugas besar gitu ya, karena tugas besar bisa dipecah menjadi beberapa tugas kecil dan nanti bisa melampirkan file pendukung seperti itu. Kemudian ada notifikasi dan integrasi. Dengan adanya sistem notifikasi otomatis ini tentu bisa mengingatkan deadline ya dan penugasan. Sementara integrasi dengan kalender juga bisa memudahkan koordinasi, jadwal dan juga perencanaan jangka panjang. Adapun manfaat Trello untuk pendidikan, yang pertama membuat pembelajaran itu menjadi transparan ya. Karena kita dengan Trello bisa memudahkan guru dan siswa mengelola proyek pembelajaran dengan visibilitas penuh terhadap semua aktivitas. Jadi dengan adanya ini maka akan terbentuk akuntabilitas dan pemahaman bersama tentang progres tugas. Jadi tidak bim salabim tugas tiba-tiba selesai, tapi ada progresnya akan kelihatan. Jadi lebih transparan. Kemudian ada pembagian peran yang jelas. Jadi dengan adanya Trello ini bisa memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim ya, dan bisa mengurangi kebingungan serta mampu meningkatkan efektivitas kolaborasi kelompok. Kemudian di dalam Trello juga mampu mendukung kolaborasi sinkron maupun asinkron dengan update yang real time. Jadi bisa dengan adanya Trello ini bisa memungkinkan setiap anggota tim bekerja sesuai jadwal mereka sambil tetap terhubung dengan progres tugasnya. Contoh Trello di kelas yang pertama bisa dilakukan untuk proyek penelitian kelompok. Kemudian di sini bisa ada pembagian tugas penelitian yang jelas dengan kartu-kartu setiap fasenya, riset literaturnya, bagaimana pengumpulan datanya, analisis data dan juga penulisan laporannya. Udah sampai di mana progresnya bisa dilihat ditayangkan atau kartunya bisa dipindahkan. Kemudian pemantauan guru juga mudah. Ya. Bapak Ibu bisa memantau progres setiap kelompok secara real time dengan memberikan feedback yang konstruktif secara langsung di kartu tugas yang relevan. Kemudian di sana juga bisa mempermudah dalam presentasi hasil, karena kartu yang sudah selesai menjadi dokumentasi lengkap proses kerja yang dapat dipresentasikan dan dievaluasi. Yang selanjutnya kita kenal adalah Google Classroom dan Microsoft Teams. Jadi kalau Google Classroom ini sudah banyak ya, sudah familiar sekali dengan Bapak Ibu karena waktu kita di COVID itu sudah banyak menggunakan Google Classroom. Jadi memang Google Classroom ini mengapakan punya fitur-fitur yang pertama itu manajemen tugas digital. Kita bisa melakukan pengelolaan tugas ya secara komprehensif, bisa membagikan materi, bisa membagikan tugas per subtopik secara detail gitu. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengumpulan dan penilaian secara digital dengan alur kerja yang efisien tentunya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam Google Classroom itu sudah terkoneksi dengan Google Workspace for Education. Jadi di sana ada koneksi dengan Google Doc, Google Slide, Google Sheet, dan juga Drive yang memungkinkan untuk setiap anggota bekerja sama atau berkolaborasi secara langsung pada satu dokumen dengan editing yang real time ya. Kemudian ada tempat forum ataupun pengumuman ya, yang di sana berisi tempat untuk diskusi tentunya ya, dan bisa untuk memberikan pengumuman yang mudah diakses dan memastikan bahwa setiap siswa dapat informasi penting tersebut. Kita juga bisa melihat siapa yang sudah membacanya, siapa yang belumnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Microsoft Teams. Jadi dia lebih keunggulannya ini adalah untuk sisi komunikasinya. Kalau di Google Classroom tentunya bagian pemberian tugas, pemberian materi itu yang lebih spesifik bisa kita lakukan dengan secara detail. Kemudian apa saja yang ada di Microsoft Teams? Yang pertama adalah fiturnya itu untuk komunikasi terpadu. Ada fitur chat instan, ada video conference berkualitas tinggi, serta bisa berbagi file yang terintegrasi dalam satu platform yang komprehensif dan mudah diakses tentunya. Kemudian ada channel yang terorganisir, jadi kita bisa membuat channel khusus untuk setiap mata pelajaran atau setiap kelompok belajar ya. Kita bisa memisahkan diskusi berdasarkan topik ya, untuk
bisa mudah mengaturnya seperti itu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Microsoft 365, di mana kita bisa melakukan editing kolaboratif dengan dokumen Word, Excel maupun PowerPoint secara real time untuk semua anggota tim. Oke, baik. Sekarang kita bisa membandingkan ya antara platform Google Classroom dengan Microsoft Teams. Jadi kalau Google Classroom itu keunggulan utamanya tadi memang untuk pengelolaan tugas, manajemen tugasnya kita bisa bagikan mana materi per subbab itu, mana tugas penugasannya, mana yang bisa pretest, posttestnya, aktivitas anunya, kemudian untuk tugas sumatifnya pun bisa di sana kita berikan begitu ya. Jadi memang unggulnya Google Classroom adalah di pengelolaan tugas ya, yang terstruktur dan sistem gradingnya ada. Jadi kalau untuk Microsoft Teams, keunggulan utamanya adalah untuk komunikasinya, karena memang lebih komprehensif ya, dengan kemampuan video conference yang superior gitu. Kemudian kita lanjut bagaimana strategi kolaborasi baik sinkron maupun asinkronus. Kolaborasi sinkron kita bisa melakukan interaksi waktu yang sama gitu ya, dalam nyata gitu kita bisa berkolaborasi secara sinkron dengan melibatkan interaksi langsung di mana semua peserta terlibat dalam waktu yang sama. Jadi kita bisa menciptakan dinamika komunikasi yang lebih spontan dan reflektif, responsif gitu maksudnya. Jadi contoh implementasinya kita bisa melakukan diskusi melalui video call di Microsoft Teams dengan fitur share screen misalnya. Kemudian kita bisa menggunakan sesi tanya jawab interaktif menggunakan Padlet ya, dengan model live yang menayangkan respon secara real time. Atau kita bisa melakukan brainstorming bersama menggunakan whiteboard digital. Atau kita bisa melakukan presentasi langsung dengan feedback yang instan. Itu yang sinkron ya. Kalau yang asinkronus kita bisa memberikan komentar dan review ya pada hasil kerja mereka begitu ya. Jadi kita bisa memberikan komentar atau feedback pada dokumen atau tugas di waktu yang berbeda. Kalau sinkron tadi bersamaan di sana ditayangkan, kita langsung bisa berikan komentar. Kemudian kita juga bisa melakukan revisi dokumen. Editing dan revisi dokumen kolaboratif dilakukan secara bertahap tanpa harus bersamaan. Jadi misal sudah ada mengumpul tugas, kita koreksi, kita tandai mana yang perlu apa, kita berikan komentar. Di sana nanti akan dilakukan revisi oleh peserta didik. Jadi tidak harus sama, tidak bersamaan antara yang membuat dengan reviewernya. Kemudian kita bisa lakukan dengan pengumpulan tugas yang mana dengan rentang waktu yang fleksibel. Jadi kita bisa memberikan penilaian dan feedback kapanpun. Baik, untuk tips mengoptimalkan kolaborasi digital, yang pertama kita harus pilih platform secara tepat. Pemilihan platform itu sesuai kebutuhan ya. Spesifikasi pembelajaran seperti apa, tingkat kenyamanan kita terhadap penggunaan teknologi itu seperti apa, dan infrastruktur. Kalau kita misalnya hanya terbiasa dengan Google Classroom dan mungkin video conference-nya menggunakan Google Meet, yang monggo silahkan. Tapi kalau memang bisa Bapak Ibu menggunakan secara maksimal Microsoft Teams, ya silahkan, itu bagus. Jadi tentu kita perlu menyesuaikan ya dengan kebutuhan, kemudian dengan tingkat kenyamanan kita, dengan infrastruktur juga yang mendukungnya. Kemudian bagaimana strategi kombinasinya ya. Jadi kita bisa padukan metode sinkron untuk diskusi interaktif dan asinkron untuk tugas individual ya. Jadi kita bisa lebih menyesuaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga harus ada pelatihan penggunaan. Jadi kita misalnya pingin membuat Google Classroom ya dan Microsoft Teams, tapi peserta didik kita kurang nyaman atau pengguna kita mungkin belum familiar, maka kita bisa lakukan pelatihan singkat ya namun efektif, baik untuk guru maupun siswanya ya. Kita nggak salah memberikan pelatihan kepada teman-teman kita yang mungkin belum memahami bagaimana pemanfaatan Google Classroom ini secara maksimal begitu ya, fitur-fitur yang ada gitu ya. Jadi peserta didiknya juga perlu dipahamkan supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang keempat itu adalah melakukan evaluasi secara berkala.
Jadi kita perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas suatu platform yang kita gunakan. Mungkin kita ngerasa nyaman dengan Google Classroom, tapi peserta didik kita lebih suka misalnya dengan Padlet atau dengan Trello. Ya, kita harus bisa mengevaluasi dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi kita bisa melihat mana yang lebih efektif dan efisien tentunya. Itu tadi Bapak Ibu kita sudah bahas mengenai kolaborasi digital dan juga manajemen pembelajaran. Jadi ada beberapa platform yang powerful tentunya untuk mendukung kolaborasi digital kita, yang mana ada Padlet, ada Trello, ada Google Classroom, dan ada Microsoft Teams yang bisa memberikan peluang yang sangat luas untuk kita berkolaborasi ya, secara efektif dan inklusif tentunya untuk setiap komunitas pendidikan. Kita juga punya strategi yang tepat untuk bisa menerapkan kolaborasi digital ini baik secara sinkron maupun secara asinkron, secara seimbang. Jadi kolaborasi digital itu harus bisa meningkatkan kreativitas, keterlibatan aktif siswa, dan meningkatkan juga hasil belajar siswa. Jadi, mari kita manfaatkan teknologi secara maksimal untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang dinamis, adaptif, dan inklusif bagi generasi yang akan datang. Demikian dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.